Hasil operasi TNI Angkatan Laut dalam menggagalkan dugaan penyelundupan pasir ilegal di wilayah Bangka Belitung, dan kami menyampaikan apresiasi dari Kepala Staf Angkatan Laut. Keberhasilan ini merupakan wujud komitmen TNI Angkatan Laut dalam penegakan hukum dan menjaga keamanan di laut, sekaligus melindungi sumber daya alam strategis Indonesia. Tanggal 2 Agustus tahun 2026, tim berhasil menggagalkan penyelundupan di dermaga pasir PT Prima Budiarta Nusa, Belitung Timur, dan mengamankan satu unit truk dengan muatan sekitar 8 ton pasir timah. Kemudian tanggal 3 Agustus tahun 2026, pengembangan dilanjutkan di Desa Lenggang dan berhasil mengamankan sekitar 50 ton pasir timah ilegal. Tanggal 4 Agustus tahun 2026, di Desa Batu Penyu, kembali ditemukan 10 ton pasir timah yang dikemas dalam 200 karung. Tanggal 8 Agustus tahun 2026, berhasil mengamankan sekitar 5 ton pasir timah dalam 100 karung. Selanjutnya tanggal 13 Agustus tahun 2026, di Desa Dukong, Tanjung Pandan, kembali diamankan sekitar 2,7 ton pasir timah dalam 56 karung. Dari keseluruhan rangkaian operasi tersebut, total pasir timah ilegal yang berhasil diamankan mencapai kurang lebih 75,7 ton. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa operasi yang didukung informasi intelijen dan dilaksanakan secara berkelanjutan mampu mengungkap jaringan kegiatan ilegal secara lebih luas. Dari seluruh rangkaian kegiatan tersebut, barang bukti utama yang berhasil diamankan berupa pasir timah ilegal dengan estimasi berat kurang lebih 75,7 ton. Barang bukti tersebut memiliki estimasi nilai sekitar 76,04 miliar rupiah. Nilai tersebut menunjukkan besarnya potensi daya sumber daya alam Indonesia yang dapat hilang apabila kegiatan penyelundupan berhasil dilakukan. Namun, terkait dengan besaran kerugian negara, TNI Angkatan Laut tetap menyerahkan perhitungan secara resmi kepada instansi yang memiliki kewenangan dan kompetensi. Selanjutnya, terhadap barang bukti yang telah diamankan akan dilaksanakan uji laboratorium untuk mengetahui jenis dan kandungan mineral yang terdapat di dalamnya. Hasil uji laboratorium tersebut akan menjadi salah satu dasar dalam proses penanganan perkara dan untuk proses hukum selanjutnya akan dikoordinasikan serta diserahkan kepada kejaksaan sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Karena kerugian negara tidak hanya dilihat dari nilai fisik barang, tetapi juga dapat mencakup penerimaan negara, royalti, perpajakan, nilai tambah ekonomi, serta dampak lingkungan dan ekonomi masyarakat. Dalam pengembangan berikutnya, tanggal 16 Agustus tahun 2026 sekitar pukul 19.25 WIB, kembali dilaksanakan penindakan di Jalan Lintas Timur Pantai Rebo, Desa Rebo, Kecamatan Sungai Liat, Kabupaten Bangka. Dari kegiatan tersebut berhasil diamankan Asteris 1 pucuk senjata api rakitan jenis FN, Asteris 5 butir amunisi tajam kaliber 9 mm, Asteris 5 karung pasir timah siap kirim, Asteris 1 alat isap sabu yang masih terdapat narkoba, Asteris 1 buah parang, Asteris 1 unit kendaraan roda 4 jenis double cabin Mazda Turbo nomor polisi BN 8014 KY. Temuan ini tentunya akan terus didalami dan dikembangkan oleh aparat yang berwenang sesuai ketentuan hukum. TNI Angkatan Laut tidak akan berhenti pada pelaku maupun barang yang ditemukan di lapangan, tetapi akan terus mendukung upaya mengungkap jaringan dan pihak-pihak yang terlibat. Keberhasilan pengungkapan kasus pasir timah ini merupakan bagian dari peran aktif TNI Angkatan Laut dalam penegakan hukum di laut. Sepanjang tahun 2025, TNI Angkatan Laut berhasil menggagalkan peredaran narkoba sebanyak 4,81 ton, diperkirakan telah menyelamatkan 20,7 juta jiwa dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Dengan asumsi biaya rehabilitasi sekitar 10 juta per orang, maka potensi biaya rehabilitasi yang dapat dihindari mencapai 207 triliun. Sedangkan pada tahun 2026, TNI Angkatan Laut berhasil menggagalkan peredaran narkoba sebanyak 1,3 ton, dengan estimasi 13,014 juta jiwa terselamatkan, serta potensi biaya rehabilitasi yang dapat dihindari sekitar 130,3 triliun. Selain pemberantasan narkoba, Angkatan Laut juga berperan aktif dalam penertiban sumber daya alam pertambangan. Pada tahun 2025, tercatat sebanyak 343,14 ton, sedangkan pada tahun 2026 meningkat menjadi 514,1 ton.
Nilai sumber daya tambang yang berhasil ditertibkan mencapai 102,94 miliar rupiah pada tahun 2025, sedangkan pada tahun 2026 meningkat signifikan menjadi 10,25 triliun rupiah. Peningkatan nilai tersebut menunjukkan besarnya potensi kekayaan negara yang berhasil diamankan melalui operasi TNI Angkatan Laut, sekaligus menegaskan pentingnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap kegiatan pertambangan dan penyelundupan sumber daya alam melalui laut. Secara keseluruhan, dampak ekonomi hasil operasi TNI Angkatan Laut mencapai 17,9 triliun rupiah pada tahun 2025 dan 12,4 triliun rupiah pada tahun 2026. Data tersebut menunjukkan bahwa kehadiran TNI Angkatan Laut di laut memberikan dampak nyata bagi negara dan masyarakat. Bukan hanya dalam menjaga kedaulatan dan keamanan laut, tetapi juga melindungi generasi bangsa dari narkoba, menjaga kekayaan sumber daya alam, mengamankan potensi penerimaan negara, serta melindungi kepentingan ekonomi nasional. Keberhasilan ini tentunya tidak terlepas dari sinergi TNI Angkatan Laut dengan TNI, Polri, BNN, Bea Cukai, kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan seluruh instansi terkait. Angka-angka ini bukan sekadar capaian operasi. Di balik setiap narkoba yang berhasil kita gagalkan, ada generasi bangsa yang kita selamatkan. Dan di balik setiap sumber daya alam yang berhasil kita amankan, ada kekayaan negara yang kita lindungi untuk kepentingan rakyat Indonesia. Presiden Republik Indonesia telah menegaskan bahwa masalah penyelundupan merupakan persoalan bersama yang harus ditangani melalui kerjasama seluruh instansi terkait. Oleh karena itu, keberhasilan ini merupakan hasil dari sinergi dan kerja bersama, bukan hanya satu institusi. Koarmadari akan terus memperkuat koordinasi dengan Polri, Bea dan Cukai, Bakamla, KPLP, Kejaksaan, Kementerian ESDM, pemerintah daerah, serta kementerian atau lembaga terkait. Pengawasan akan terus ditingkatkan melalui kegiatan intelijen, patroli, kehadiran unsur TNI Angkatan Laut, pertukaran informasi, serta pengembangan jaringan distribusi dan penyelundupan. Sebagai penutup, terkait dengan upaya pemberantasan penyelundupan dan berbagai kegiatan ilegal di laut, terdapat 3 penekanan Kasal, Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali, SE, MM, Mter, Popsla, yang harus menjadi pedoman bagi seluruh jajaran TNI Angkatan Laut. 1. Asterisk pencegahan penyelundupan, seluruh jajaran agar mengoptimalkan patroli TNI Angkatan Laut dan meningkatkan kehadiran unsur wilayah serta jalur-jalur yang dinilai rawan untuk menutup celah penyelundupan komoditas tambang, termasuk biji timah dan minerba lainnya yang dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara. 2. Penguatan sinergi, pemberantasan penyelundupan tidak dapat dilaksanakan oleh satu instansi. Oleh karena itu, TNI Angkatan Laut akan terus memperkuat kerjasama dan operasi gabungan dengan Polri, Bea dan Cukai, serta kementerian, lembaga dan aparat penegak hukum terkait lainnya. 3. Penegakan hukum di laut, seluruh jajaran TNI Angkatan Laut agar menindak tegas setiap kapal maupun pihak yang terbukti melakukan pelanggaran hukum di wilayah perairan dan yurisdiksi nasional Indonesia secara profesional, proporsional, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keberhasilan mengamankan kurang lebih 75,7 ton pasir timah ilegal ini harus menjadi momentum untuk semakin meningkatkan kegiatan intelijen, patroli, pengawasan, kehadiran unsur, dan sinergi antar instansi, khususnya pada jalur-jalur yang rawan dimanfaatkan untuk penyelundupan. Saya menyampaikan apresiasi kepada seluruh prajurit TNI Angkatan Laut, khususnya jajaran Koarmadai, Lantamal 3, Lanal Bangka Belitung, Pusintelel, unsur marinir, serta seluruh kementerian, lembaga dan aparat penegak hukum yang telah bersinergi dengan pengungkapan kasus ini. Kepada seluruh jajaran Koarmadari, saya perintahkan terus meningkatkan kewaspadaan, kegiatan intelijen, patroli, dan kehadiran unsur di wilayah rawan penyelundupan, kepada pihak-pihak yang masih berupaya melakukan pelanggaran hukum di laut. Saya tegaskan, Laut Indonesia bukan jalur bebas untuk menyelundupkan kekayaan alam ini. TNI Angkatan Laut akan terus hadir mencegah, mengawasi, dan menindak tegas setiap pelanggaran hukum di laut demi melindungi sumber daya alam dan kepentingan nasional. TNI Angkatan Laut bersama seluruh instansi terkait akan terus bertindak tegas, profesional, dan terukur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.